Halo, selamat datang di podcast K Studio. Hari ini saya bersama Mas Fahmi selaku pemilik UMKM Cimal Bojot AT. Pertama-tama nih Mas, sedikit cerita tentang usaha Cimal Bojot AT. Awalnya saya dulu itu sebenarnya bukan pengen buka Cimal Bojot ini. Ini sebenarnya take over bisnis dari orang lain ya. Iya. Saya kebetulan diamanahi untuk meneruskan bisnis Cimal Bojot ini. Nah, dimulai dari bulan Februari saat itu. Ya. Jadi statusnya seperti take over aja bisnis. Jadi ketika ada peluang, kita sebagai bisnis ini ya, bisnis UMKM ya langsung gas aja gitu. Gimana Mas Fahmi? Masnya setuju aja gitu, take over aja? Karena sebelumnya saya udah survei ya, jajan-jajan seperti ini, UMKM seperti ini itu saat ini ada momen yang bagus, peluang. Ada yang lagi viral, lagi rame, manfaatin aja gitu. Meskipun nantinya kita nggak tahu bakal stabil atau enggak, yang penting kita saat ini ada momen bagus. Ambil aja dulu peluangnya. Kita nggak tahu kalau belum jalan. Iya. Itu Cimal Bojot AT ini di lokasi di mana aja Mas? Untuk yang ini ada di kampus UIN, Yayan Surakarta ya. Yang sana. Terus di Indomaret Jalan Pakel itu di Fajar Indah. Insya Allah yang akhir bulan nanti di kampus UMS. Ya, ada 3 ini. Ya, katanya ya. Tentang menu andalan Mas, ya apa membedakan tentang Cimal Bojot AT ini dengan kompetitornya? Oke, jadi dengan kompetitor ya, kemarin saya ada survei untuk Cimal Bojot AT ini yang paling best seller yang mozzarella sama ayam, isi suwir ayam itu. Nah, kalau di kita memang kelebihannya itu tidak alot. Nah, tidak alotnya itulah yang jadi. Terus bumbu-bumbunya langsung dari Jawa Barat, seperti daun jeruk sama bawang gorengnya, langsung impor dari sana. Berarti 2 varian ya Mas ya? Tadi Ada tiga. tiga. Yang satu original bocor. Oh, iya. Cuman yang besarnya isi mozzarella sama ayam itu. Ada tambahan menu kayak saus gitu Mas nggak? Next, inovasi selalu ada. Bisa jadi nanti Cimal kuah juga gitu. Nanti oke Jun. Menurut Mas Fahmi, seberapa penting konten media sosial bagi UMKM saat ini? Sangat penting. Kalau bisa mas setiap hari harus upload konten gitu. Jadi udah hampir 6 bulan ya ini. Cimal Bojot AT ini hampir belum pernah upload konten sebenarnya. Cuma buat story aja. Jadi butuh konten tapi kita sendiri yang nggak mampu untuk buat konten kan dari waktunya juga terbatas. Jadi disibukkan dengan operasional sama jualan aja. Jadi kalau marketing malah kewalahan gitu. Jadi kalau dengan lihat di sosial medianya Cimal Bojot AT, TikTok atau Instagram itu masih konten-konten lama yang sebelumnya saya pegang. Jadi masih sepi. Padahal sebenarnya berdampak ya. Cuman saya menyadari belum sempat dan belum bisa untuk membuat konten itu. Kelemahannya di sana saya. Boleh saya kasih saran Mas? Sangat boleh, jadi itu yang saya butuhkan nih. Saya ada solusi sedikit nih Mas, Oke. tentang permasalahan tadi. Yang pertama bisa membuat konten sederhana seperti membuat video POV atau BTS. Seperti tren-tren yang ada di TikTok juga Mas, itu juga opsi. Tren kayak kalau lagi rame di seperti seperti itu ya. Nah, sebetulnya harus sih Mas. Untuk membuat produksi atau lagu jualan dan tutup lapak itu juga bisa Mas. Mungkin dari pertama-tama Mas Fahmi membuat video itu mungkin bisa jadi penonton lebih greget gitu Mas biar. Berarti ketika saya mulai produksi nih, berarti bisa sesederhana itu ya. Ketika ada tak videoin aja ketika produksi, ketika buka warung, ketika jualan, ketika tutup, itu berarti bisa ya. Sederhana itu bisa memancing views nanti ya. Bener. Yang lagi tren gitu ya. Seperti itu Mas. Mungkin bisa Mas Fahmi bisa juga gitu. Selalu aja bisa nanti. Sambil juga gitu ya. Dicoba aja Mas. Terus apa lagi terus gitu kan? Dari testimoni itu Masnya bilang, gimana ini? Dan rasanya enaknya apa, favoritnya makanannya apa aja gitu Mas?
takutnya nanti kalau saya buat testimoni terus jelek gitu. ya gimana ya? Mungkin juga enggak sih mas, kalau jelek kan harus di-cut juga. Oh gitu. Sendiri bisa, semuanya bisa ngasih saran juga sih mas kalau itu. Justru malah jadi feedback bagi Nah, saya ya. Itu betul. malah bagus ya. Jadi kekurangan saya di mana bisa tahu ya. Sangat bermanfaat. Karena Cimal Budget AD ini sempat menjadi tren ya mas. Iya. Apakah sejak awal Mas Fahmi sudah memikirkan bagaimana usaha ini bisa tetap bertahan ketika tren tersebut mulai menurun mas? Pastinya udah siap-siap dari kemarin-kemarin. Jadi kalau saya kan kalau saat ini memang lagi tren, belum tentu besok akan stabil bertahan. Iya. Tapi sebelum tidak stabil itu terjadi, ya udah siap-siap dari sekarang saya. Saya cuma saat ini, mikir saat ini tuh memanfaatkan momen lagi rame, Iya. lagi yang seperti ini memanfaatkan. Nah, persiapannya adalah itu, memanfaatkan ini dan persiapan untuk ketika nanti udah menurun nggak stabil itu seperti apa, sudah ada solusinya. Menurut Mas Fahmi, apa yang paling penting agar bisnis kuliner tetap bisa berkembang dalam jangka panjang? Kalau bisa berkembang ya, selalu evaluasi apa yang kurang, minta pendapat customer, ya itu review tadi. Terus produksi ini harus diperkuat untuk konsistensinya. Ini masalah rasa soalnya kuliner ini. Kalau untuk jam hotel beroperasi itu gimana mas? Kalau yang di cabang Wing, Iya. Kamsu ini itu jam 10 sampai jam 6 sore, 10 pagi 6 sore. Yang di Kamar Pakel yang di Pacar Indah itu jam 3 sampai jam 10 malam. Kalau yang PMS besok kemungkinan juga siang ke malam. Untuk menangani usaha saat jam ramai itu gimana mas? Nah ini yang agak crowded di sana ini. Saya menyiapkan wajan yang agak besar. Nah, jadi wajan ini digunakan untuk ketika pesanan ramai. Tapi kalau tidak kondisi ramai, pakai wajan yang kecil. Jadi sekali goreng langsung banyak. Jadi cuman solusinya wajan tadi. Kan Mas Fahmi ada mau tiga cabang ini. Iya. Kemungkinan Mas Fahmi bisa ke cabang 1, ke cabang 2, cabang 3 gitu nggak mas? Kayak setiap hari ke situ kayak gitu nggak mas? Untuk awal-awal pasti harus ini ya, ngecek survei tiap hari, ngecek itu pasti. Mas Fahmi juga bisa nge-handle juga ya? Pasti Gitu ya? itu harus bantu handle juga. Dari Cimal Budget AD ini lebih fokus pada penjualan offline atau online mas? Awal-awalnya offline dulu, Mas. Karena berdasarkan pengalaman beberapa bulan ini, offline aja kadang masih keteteran. Nah, takutnya kalau online nanti dibuka, itu malah tambah gak karuan di antrian terus profit gitu. Kalau opsi lain mungkin bisa nambah karyawan apa mungkin dari jam bukanya lebih awal kan itu bisa itu mas bisa profit lebih besar lagi kalau untuk online-nya. Nah, mungkin solusi terdekat bisa ini sih, nambah kompor malah. Justru malah nambah kompor. Jadi ketika rame bisa pesanan beda-beda. Jadi gorengnya itu bisa per customer. Malah bisa jadi satu wajan 3 customer. Kalau kan tadi Ini ya perasaan jadi matang bisa bareng-bareng. berarti online ini belum ya mas? Belum. Mungkin Itu dulu nih operasional dulu. kalau dari saran aku sih mas kalau online kan kebanyakan kan sekarang pakai promo-promo kayak gitu mas, banyak banget promonya. Mungkin bisa dibuka lagi jadi kayak Mas Fahmi bisa nge-handle kayak yang lain kalau online-nya bisa banyak gitu loh mas, kan bisa profit juga itu. Berarti segera mungkin saya harus mendaftarin ke platform online ya. Iya benar Kayak Shopee, Gofood gitu ya. anak tadi juga mas mungkin bisa buka dari satu cabang dulu mungkin gimana atau lebih maju atau gimana gitu mas bisa. Jadi bisa saya coba dulu nih. Kalau memang berdampak, saya lanjut ya. Seharusnya berdampak juga ya mas kalau online sama offline juga ya. Yang terakhir apa pesan atau tip dari Mas Fahmi untuk anak muda yang ingin memulai usaha kuliner? Pesan ya untuk anak-anak muda yang baru mau
mulai usaha kuliner? Kan kayak gini loh mas, wah, budgetnya pas-pasan, mau mulai kayak ragu kalau nanti nggak jadi kayak gimana gitu loh mas. Oke. Ini basicnya dulu ya, tidak harus kuliner ya, misalnya. Nah yang lain juga banyak mas. Yang penting nekat gitu kan, nekat yang terukur. Jadi nekat boleh kan ada motivator bilang ya udah kalau mau ke bisnis Ambil resiko. nekat aja gitu ya, tapi sekarang media informasi banyak, mudah diakses ya udah. Kan ada ilmu, misal kau buka di mall ini kan, oh bisa tes dulu, cek dulu setting-settingnya kan, ilmu juga gratisan dari YouTube banyak. Iya banyak Nggak kayak mas. dulu. Edukasi. Jadi itu maksudnya nekat tapi minimalisir resiko. Nekat yang terukur, jadi boleh nekat tapi ya harus mengurangi resiko. Resiko pasti, tapi bisa kita kurangi dengan cara belajar dulu. Jadi mulai aja dulu, benar mulai aja dulu sambil nanti belajar dan evaluasi. Nah, itu masalah mental sih. Itu ya untuk anak muda bisa memulai aja dulu, ambil resikonya untuk masa keberhasilan nanti bisa Proses. Iya, nikmati prosesnya ya mas. Iya. Mungkin saya ada solusi tambahan tentang proses kontennya mas. Boleh. Nah, kalau mas bingung tentang pemilihan caption, saya bisa saranin pakai AI. Kan sekarang banyak mana pakai AI, banyak mana dari proses konten, dari proses captionnya, nanti bisa mungkin ada semuanya mas. Lebih mudah. Semudah itu sekarang ya. Kalau mas bingung bisa pakai AI juga. Dan kalau misal butuh bantuan, visit kita bersedia bantu mas. Jadi bisa datang ke lapak saya, Bisa terus di survei dulu, dibantu untuk ini pemasaran juga ya, mungkin. cari solusinya gitu ya. Bisa mas. Kalian juga bisa hubungin lewat kita dengan nomor sebelah sini untuk memecahkan masalah UMKM kalian. Terima kasih ya mas. Oke. Terima kasih atas solusi-solusi dan sarannya. Semoga lebih maju lagi. Amin. Orang-orang mas. Terima kasih banyak.